Halo, selamat sore sahabat Pak Tani. Berjumpa lagi dalam video saya Yan Warte. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips atau cara untuk memaksimalkan jumlah anakan pada tanaman padi sawah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu kunci keberhasilan untuk memaksimalkan atau meningkatkan produktivitas atau untuk memaksimalkan hasil adalah kita harus bisa memastikan jumlah anakan perumpun pada tanaman padi itu harus optimal. Karena jumlah malai atau jumlah gabah yang akan dihasilkan oleh tanaman padi itu tergantung jumlah anakan yang dibentuk di awal. Saya ambil contoh misalnya, jika dalam satu rumpun tanaman padi itu memiliki anakan 20, maka potensi malai yang akan dihasilkan itu adalah 20. Jika anakan yang dihasilkan dalam satu rumpun itu hanya 10, maka bisa dipastikan malai yang akan dihasilkan per satu rumpun itu juga hanya 10. Nah, jadi untuk memaksimalkan jumlah malai yang akan dihasilkan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memastikan jumlah anakan padi per rumpun itu harus optimal. Nah, bagaimana cara memaksimalkan jumlah anakan? Ikuti terus video saya kali ini. Oke sahabat Pak Tani, padi sawah akan memulai atau anakan padi akan mulai terbentuk biasanya adalah setelah 9 hari atau 11 hari setelah kita tanam. Dan padi akan membentuk anakan sampai umur 35 hari. Jadi praktis waktu yang dibutuhkan untuk membentuk anakan itu hanya sekitar kurang lebih 20 sampai dengan 25 hari. Jadi kalau kita agak keliru dalam memperlakukan tanaman padi di umur-umur tersebut, maka ini akan sangat mempengaruhi jumlah anakan tanaman padi yang akan dihasilkan. Oke sahabat Pak Tani, ada 3 kunci penting yang harus dilakukan untuk memaksimalkan jumlah anakan padi per satu rumpun. Yang pertama adalah pengairan. Nah, tanaman padi membentuk anakan pada umur 9 hari sampai dengan 35 hari. Itu pastikan pengaturan airnya dilakukan secara berselang atau bergantian. Jadi 3 hari berair dan 3 hari airnya dikeluarkan atau dalam kondisi yang lembab. Nah, pada saat melakukan pengairan pun airnya jangan terlalu tinggi dari permukaan tanah. Cukup 2 cm sampai dengan 3 cm dari permukaan tanah ya. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, karena kalau airnya terlalu tinggi itu dapat menghambat sinar matahari untuk menembus ke permukaan tanah. Nah, jika matahari atau sinar matahari tidak menembus permukaan tanah, itu dapat menghambat pertumbuhan tunas-tunas baru atau pertumbuhan anakan-anakan baru pada tanaman padi sawah. Jadi air yang kita masukkan dalam petakan sawah pada umur 9 sampai dengan 35 hari cukup tingginya itu 2 cm sampai dengan 3 cm dari permukaan tanah agar sinar matahari mampu menembus permukaan tanah. Nah, itu dapat membantu untuk memaksimalkan atau memacu tunas-tunas baru atau anakan-anakan baru pada tanaman padi. Kedua, pada saat padi membentuk anakan atau pada saat padi berumur 9 sampai dengan 35 hari, kita harus bisa memastikan tanaman padi kita itu bebas dari rumput atau bebas dari gulma. Karena jika ada rumput atau gulma, nah itu dapat mengganggu atau akan terjadi perebutan
nutrisi atau unsur hara yang tersedia di tanah. Nah, akibatnya adalah tanaman padi kita itu anakannya nanti tidak maksimal karena nutrisi atau unsur hara menjadi terbagi antara tanaman padi dan rumput. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, tanaman padi dalam membentuk anakan itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi atau unsur hara yang tersedia pada lahan atau tanah kita. Padi membentuk anakan, nutrisi yang paling dibutuhkan di sini adalah nitrogen dan fosfat. Maka kita harus bisa memastikan pada saat melakukan pemupukan pertama harus memberikan unsur hara nitrogen dan fosfat yang cukup. Nah, unsur hara fosfat ini bisa didapatkan dari pupuk Vertipos atau Postgrow. Vertipos atau Postgrow ini merupakan pupuk yang memiliki kandungan unsur hara yang sangat lengkap, yaitu fosfat 20%, kemudian ada unsur hara kalsiumnya 20%, magnesiumnya 3%, dan dilengkapi juga dengan unsur hara mikro seperti boron, silika, dan sulfur. Vertipos diberikan cukup 2 kali saja dalam satu musim dan diberikan pada saat fase padi membentuk anakan. Yang pertama adalah berikan pupuk Vertipos ini pada saat pemupukan pertama, yaitu kurang lebih pada saat padi berumur antara 10 sampai dengan 15 hari setelah tanam dengan dosis 100 kg per 1 hektar. Nah, ini bisa dicampur dengan pupuk-pupuk lain seperti misalnya urea dan ponska. Nah, kemudian yang kedua, pemupukan yang kedua, Vertipos bisa diberikan pada saat padi aktif anakan, yaitu umur 30 atau 35 hari setelah tanam dengan dosis 50 kg per 1 hektar. Nah, oke, demikian video singkat saya sahabat Pak Tani. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat kawan-kawan yang sedang berbudidaya tanaman padi sawah. Selamat sore dan salam Pak Tani.